Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam pendalaman materi bagian 4 ya, C-nya. Jawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar. Nomor 1. Diberikan persamaan-persamaan kuadrat sebagai berikut. A. X kuadrat ditambah 4X dikurangi 5 sama dengan 0. B. X kuadrat min 3X ditambah 2 sama dengan 0. C. X kuadrat min 16 sama dengan 0. D. X kuadrat min 3X sama dengan 0. Yang ditanyakan adalah tentukan akar-akar persamaan kuadrat di atas. Berarti mencari X1 dan X2 nya. Nomor 1 yang A, kita pakai melengkapkan kuadrat sempurna ya. Bisa pakai pemfaktoran, bisa pakai rumus ABC juga bisa, tapi kita karena ini jarang digunakan, kita pakai yang ini ya supaya bisa. Langkah pertama adalah memindahkan bagian C ke sebelah kanannya sama dengan tadinya negatif menjadi positif. Setelah itu langkah kedua adalah kedua ruas dijumlahkan dengan setengah dari B. B-nya 4 dikuadratkan. Begitu juga yang sebelah sini, setengah dikali B dikuadratkan. Kita kerjakan yang ini ditulis lagi aja. Setengah dikali 4 itu 2 kuadrat. Ini juga sama, hasilnya 2 kuadrat. Terus X ditambah, berarti di sini kan X-nya ada 2, jadi X1 ditaruh di kurung pertama, X yang kedua ditaruh di kurung yang kedua. 2 kuadrat berarti 2, ini positif 2 juga ya. Ini kita kerjakan 5 ditambah 2 kuadrat sama dengan 4. X ditambah 2 dikuadratkan karena di sini ada 2 ya. Sama dengan 5 tambah 4 9. Ini kuadratnya kita pindahkan. Tadinya kuadrat menjadi akar. Lawannya kuadrat itu akar. Berarti X ditambah 2 sama dengan akar dari 9. Akar 9 dikeluarkan dari akar, jadinya bisa plus 3, bisa min 3. Maka X1 nya yang plus dulu, berarti 3 nya yang plus. 3 yang plus ya, di sini 3 nya yang plus. X yang kedua 3 nya yang min. Ini 2 nya dipindahkan, tadinya positif menjadi negatif 2, negatif 2. Jadi X1 3 dikurangi 2 sama dengan 1. X2 nya min 3 dikurangi 2 sama dengan min 5. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 1, di negatif 5. 1 dan negatif 5. Yang B sekarang. Yang B kita pakai pemfaktoran. Ada pada halaman 17 kalau tidak salah ya. Atau 16. Dibuka saja bukunya. Yang B, X kuadrat dikurangi 3X ditambah 2 sama dengan 0. Di sini A-nya berarti 1, B-nya min 3, C-nya 2. Kita cari dua angka apabila dikalikan hasilnya C atau 2. Tapi kalau dijumlahkan hasilnya B atau min 3. Yuk, angka berapa? Sudah dapat? Nah, hasilnya adalah min 2 dikali min 1. Negatif kali negatif positif. 2 kali 1, 2. Min 2 ditambah min 1. Sama dengan min 3. Ya kan? Maka kita pasangkan semuanya dengan X. X yang pertama dipasangkan dengan min 2. X yang kedua kita pasangkan dengan min 1. Jadi X min 2 sama dengan 0 atau X min 1 sama dengan 0. Ini kita pindahkan jadinya X sama dengan 2. Yang ini negatif 1 juga pindahkan jadinya X sama dengan 1. Maka himpunan penyelesaiannya adalah 2 dan 1. Yang C sekarang. Yang C X kuadrat min 16 sama dengan 0. Nilai A-nya kan 1, nilai B-nya nggak ada. Karena tidak ada berarti B-nya 0. Nilai C-nya negatif 16. Karena B-nya sama dengan 0, berarti akarnya berlawanan. Nah, kalau akarnya berlawanan, berarti 16, berapa kali berapa supaya 16 angkanya kembar, atau berapa kuadrat supaya 16? Kan 4 kuadrat. 4 kuadrat sama dengan 16 kan? Nah, berarti di sini satunya positif, satunya negatif karena berlawanan. Jadi X ditambah 4 dan X dikurangi 4 dikalikan. Sehingga X ditambah 4 sama dengan 0 atau X dikurangi 4 sama dengan 0. Ini dipindahkan.
Jadi tadinya positif menjadi negatif, yang tadinya negatif menjadi positif. Sehingga himpunan pesayanya adalah min 4 dan 4. Sekarang yang D. X kuadrat dikurangi 3X sama dengan 0. Nilai A-nya 1, nilai B-nya min 3, nilai C-nya tidak ada sehingga sama dengan 0. Kita pakai rumus kuadrat. Min B plus minus akar B kuadrat min 4AC dibagi 2A sama dengan min B-nya min 3 plus minus akar min 3 kuadrat dikurangi 4 kali A-nya 1, C-nya 0. Dibagi dengan 2 kali A-nya 1. Negatif kali negatif positif, sehingga 3-nya positif, plus minus akar negatif 3 kuadrat sama dengan 9, min 4 dikali 1 kali 0 sama dengan 0, dibagi 2 kali 1 sama dengan 2. Ya, di sini 3 plus minus akar 9, karena dikurangi 0 kan tetap 9, dibagi 2. 9 dikeluarkan dari akar, berapa kali berapa supaya 9 angkanya kembar? Itu adalah 3. Jadinya 9 plus 3 plus minus 3 dibagi 2. Nah, karena di sini ada dua simbol, ada plus ada min, berarti x1 nya yang plus, x2 nya yang min. 3 ditambah 3 dibagi 2 sama dengan 6 bagi 2, 3. 3 dikurangi 3 dibagi 2. 3 dikurangi 3 kan 0, dibagi 2 sama dengan tak terhingga. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 3 dan tak terhingga. Sekarang nomor 2. Nomor 2 ya. Jika diketahui P dan Q merupakan akar-akar persamaan 2x kuadrat dikurangi 4x ditambah 7 sama dengan 0, maka tentukan nilai dari P ditambah Q. Ini biasanya P ditambah Q itu dikasih simbolnya x1 dan x2. Ini berarti x1 ditambah x2 ya. Sama aja. Kita pakai simbol P ditambah Q juga boleh. Kita cari dulu nilai A, B, dan C-nya. 2x kuadrat nilai A-nya berarti 2, negatif 4x berarti B-nya adalah negatif 4, positif 7 berarti nilai C-nya adalah 7. P ditambah Q atau x1 ditambah x2, rumusnya adalah min B per A. Min B-nya min 4, sehingga minnya ada 2 dibagi 2. Negatif kali negatif positif, 4 bagi 2 sama dengan 2. Sedangkan yang B-nya P dikali Q atau x1 dikali x2, rumusnya adalah C per A. C-nya 7 dibagi 2. Jadi 7 per 2. P kuadrat ditambah Q kuadrat, ini kan bisa kita tuliskan dengan cara lain, berarti P ditambah Q dikuadratkan seperti ini. Kalau dikuadratkan itu kan berarti P ditambah Q dikalikan dengan P ditambah Q juga. P ditambah Q di sini hasilnya adalah 2, dikali P tambah Q lagi hasilnya 2, 2 kali 2 sama dengan 4. Seperti itu. Nomor 3. Tentukan jenis akar dari persamaan berikut. Yang A, x kuadrat min 6x ditambah 3 sama dengan 0. Jenisnya. Kalau jenisnya kita cari nilai D-nya. Untuk mencari nilai D, cari dulu A, B, dan C-nya. A-nya 1, B-nya min 6, C-nya 3. Maka nilai D-nya rumusnya adalah B kuadrat. Di sini B kuadrat min 4AC, B-nya min 6 dikuadratkan min 4 dikali A-nya 1 dan C-nya 3. Negatif 6 dikuadratkan sama dengan 36, min 4 dikali 1 kali 3 sama dengan negatif 12. 36 dikurangi 12 sama dengan 24. Sehingga nilai D-nya lebih besar dari 0. Karena nilai D-nya kan tadi 24. Jadi nilai D lebih besar dari 0. Kalau nilai D lebih besar dari 0, berarti dapat kita simpulkan akarnya real. Ada pada materi halaman 16 di LKS. Sekarang kita cari x1 dan x2-nya. x1 dikali x2 rumusnya adalah C per A. 3, C-nya 3, A-nya 1. 3 bagi 1, 3. Sedangkan penjumlahan akar-akarnya x1 ditambah x2 adalah min B per A.
min B-nya min 6 dibagi A-nya 1. Negatif kali negatif positif 6. 6 dibagi 1 adalah 6. Sehingga ini kan positif, ini juga positif ya kan? Sehingga berarti X1 dikali X2 lebih besar dari 0. X1 ditambah X2 juga lebih besar dari 0. Maka kedua akarnya positif. Ada pada materi halaman 21 LKS. Sekarang yang nomor 3C. 3B. Nomor 3B. Sama caranya seperti tadi. Cari nilai A, B, C-nya.